Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Zikrina dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 2202046006. Dan saya akan menjelaskan paper saya, yaitu tantangan ekonomi di masa depan dan bagaimana sih langkah yang tepat dalam menyikapi hal tersebut. Ekonomi nasional yang paling menentukan dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara, terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat perhatian bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis maupun masyarakat luas. Beberapa tantangan perekonomian antara lain tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu diperbaiki, terutama di 3 sumber pertumbuhan, yaitu kapital, tenaga kerja, dan total produktivitas pabrik. Modal demografi masih belum dimanfaatkan optimal. Indonesia perlu memaksimalkan angkatan kerja menganggur untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Mayoritas produk-produk nasional yang menjadi komoditas ekspor didukung oleh teknologi yang masih relatif rendah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut menjadi kurang optimal. Selain isu domestik yang menjadi tantangan ekonomi juga datang dari eksternal seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini menjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai aspek. Sejumlah kebijakan utama lainnya juga dipersiapkan pemerintah menghadapi perekonomian ke depannya, yaitu terkait pembaruan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga komitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi untuk menciptakan visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM, salah satunya melalui program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi COVID-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan Grand Economy yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat membahas nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurang dan direalisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri yang akan terus ditingkatkan. Dan pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi ibu kota Nusantara atau yang bisa disebut dengan IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Yaitu Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023 optimis namun tetap waspada. Hal itu karena tahun 2023 dikatakan Menku memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dari tahun sebelumnya, terutama kendala dari sisi supply akibat dampak pandemik maupun karena terjadinya perang dan geopolitik, serta di sisi demand terus bertambah sehingga menyebabkan kompleksitas. APBN akan terus desain untuk bisa menjawab perubahan dari resiko dan dinamika ekonomi baik global yang kemudian merembes ke dalam negeri kita. Ekonomi 2023 kita optimis namun kewaspadaannya sangat tinggi, ungkap Menteri Keuangan pada pembukaan Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI Rabu 19 Oktober 2022. Selain itu, Menku kembali menjelaskan bahwa tingkat kewaspadaan ini ditunjukkan dengan postur APBN tahun 2023 yang mengusung kebijakan defisit kembali ke bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Juga dengan meningkatkan fundamental ekonomi dari sisi produktivitas serta menjaga dari sisi belanja dan penerimaan negara yang harus disiplin dan efektif. Untuk belanja berdasarkan kementerian atau lembaga maupun belanja ke daerah harus dilihat dan diperbaiki kualitasnya. Kita akan terus melakukan reformasi sisi pendapatan. DPR juga telah menyepakati dengan pemerintah revisi dari Undang-Undang Perpajakan melalui Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HKPD
Ini adalah salah satu milestone reform yang sangat baik, ungkap Menke. Pada 2023, Menke melanjutkan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas dari sisi belanja, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian bantuan sosial, meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan. Sedangkan belanja kesehatan yang akan kita jaga pada level 5% dari belanja. Fokusnya adalah untuk belanja kesehatan dari sisi pembangunan fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan secara umum. Tentunya juga tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan secara nasional, terang Menku. Terakhir, Menku juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme, namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. Untuk itu, APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus mikir kuat. Makin sehat, semakin kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser pada sektor keuangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.